spesifik terkait emiten SGRO nih Pak. Saya lihat ROE-nya kan sudah baik, PBV-nya juga Sampurna sudah Sampurna Agro ya. masih murah. Ya, Sampurna Agro. Tapi belum bisa naik karena saya lihat transaksinya itu masih sepi Pak ya. Artinya memang dia tidak terlalu ramai. Apakah itu jadi salah satu faktor dia belum naik? Atau dia menunggu laporan tahunan nanti yang mungkin ROE-nya fantastis gitu ya karena biodiesel atau CPO udah naik cukup tinggi? Atau bagaimana menurut Pak Teguh? Oke, Pak Andio ada pegang Sampurna Agro Iya, pegang. di harga berapa? 2000-an, 2007. Berarti agak nyangkut sedikit ya. Iya, Eh, iya, sekarang nyangkut. kemudian Makanya belinya, diambil lagi agak ini. ya belinya, tapi ya wajar lah. Nanti kalau dia naik ke 2100 saja kan udah profit lagi, ya kan? Iya. Kemudian, Nah, makanya saya melihat ke depannya itu kok masih sepi gitu, Pak. Apa nih salah satu saham yang memang tidak liquid gitu ya, salah satunya itu. oke saya jawab ya. Ya. Sebenarnya gini, jadi kalau kita lihat di laporan keuangannya, nah saya kasih lihat di sini. Mana itu Segro ya. Segro ini bagus, nggak ada masalah. Memang betul sahamnya belum naik, tapi kan dia nggak turun juga. Dan kalau misalnya dia sahamnya lagi nggak kemana-mana kayak gitu, ya biasanya memang karena orang masih nunggu gitu ya. Nah, tapi gini memang kita bisa lihat di sini ya. Ada alasan juga kenapa dia sahamnya itu nggak liquid itu di sini. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, Sampurna Agro ini saham yang dipegang oleh masyarakat, oleh publik, itu hanya 551 juta lembar. Saya pernah ngomong sebelumnya, kalau ada saham dengan jumlah saham yang di publiknya itu tidak sampai 1 miliar lembar, memang biasanya cenderung kurang liquid. Ini memang juga cuma 500 juta, jadi wajar jika dia kemudian tidak liquid ya. Kemudian, nah, jadi itu salah satunya yang bikin saham Segro ini agak susah naik ya. Untuk saham itu liquid berarti kan harus ada yang pasang offernya banyak jual gitu. Berarti banyak yang pegang gitu, banyak yang pegang lalu jual. Lalu harus ada banyak yang masuk juga. Ini yang jual kagak ada, yang beli juga kagak ada. Ya sudah. Nah, tapi kenapa kok yang beli kagak ada? Menurut saya memang sekarang ini ada dua faktor menurut saya, bukan cuma Sampurna Agro ya. Ada dua faktor yang menyebabkan saham-saham sawit perkebunan itu agak telat dibanding komoditas yang satunya lagi, batu bara. Kalau batu bara kan sekarang udah mulai naik-naik lagi ya, udah mulai jalan lagi seperti itu. Tapi kalau untuk sawit ini masih belum. Dan ada dua faktor. Yang pertama, sampai dengan kuartal 3 2021 kemarin, kinerjanya Sampurna Agro ini, lalu kinerjanya Astra Agro Lestari, PP London Sumatera dan seterusnya itu masih belum terlalu bagus. Return on equity mereka itu masih tidak mencapai 20%, masih sekitar 10 sampai 15%. Bagus tapi masih rendah lah. Kita tahu ITMG itu ROE-nya itu sudah lebih dari 20%. PTBA juga bahkan sampai 30%. Nah, itu batu bara kan. Jadi sawit ini agak ketinggalan. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Kenapa batu bara begitu harga batu bara naik, PTBA dan kawan-kawan laba mereka langsung naik. Sedangkan Astra Agro Lestari atau Sampurna Agro, harga CPO sudah naik dari kapan, tapi kinerja mereka terakhir itu masih belum terlalu bagus. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Karena batu bara, begitu harganya naik, apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan batu bara? Tambang. Kirim apa? Kirim orang ya ke tambang, gali, jual, selesai. Gampang. Kalau sawit nggak bisa begitu. Sawit itu tanaman. Tanaman itu dia ada masa panennya, ada masa tanam, ada masa panen, ada masa disiram dan seterusnya. Jadi ketika harga CPO lagi tinggi-tingginya, bukan berarti dia bisa langsung menaikkan volume produksi. Mungkin ketika harganya lagi tinggi, volume produksi CPO-nya tetap segitu, ya sudah. Tidak bisa dimaksimalkan gitu loh. Pendapatan dari kenaikan harga CPO-nya. Batu bara nggak begitu. Begitu harga batu bara naik, volume produksi bisa dinaikkan. Yang tadinya 1 juta ton itu bisa dinaikkan jadi 2 juta ton dan seterusnya ya. Sehingga keuntungannya jadi lebih maksimal. Nah,
Jadi biasanya apa? Kinerja perusahaan-perusahaan sawit ini akan ada delay kurang lebih 1 tahun sejak kenaikan harga dari CPO-nya itu sendiri. Artinya, kalau harga batu bara naik, maka di tahun yang sama kinerja PTBA dan kawan-kawan itu akan naik. Tapi kalau harga CPO naik, itu baru akan Sampurna Agro dan kawan-kawan ROE-nya baru akan naik. Itu kurang lebih tahun sekarang 2022. Kan kenaikan harga sawitnya udah terjadi sejak kemarin kan. Jadi itu baru kemungkinan baru akan terjadi mulai tahun 2022 ini. Kinerjanya Sampurna Agro dan kawan-kawan. Tapi karena sampai sekarang kinerjanya masih belum terlalu bagus, ya alhasil sahamnya jadi macet. Ditambah lagi juga tidak likuid. Tapi sekali lagi nggak turun juga. Karena kalau ada yang pegang ya nggak mau jual lah, ngapain? Kenapa harus panik nggak dijual? Barangnya bagus nggak ada masalah, cuma nunggu waktu saja. Seperti itu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah terkait ada DMO CPO, ya kan? Harga minyak goreng maksimal 14.000. Ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang sebenarnya tujuannya adalah tentu saja untuk kepentingan orang banyak, masyarakat umum. Loh ya kasihan ibu-ibu lah kalau misalnya tiba-tiba mau goreng, tiba-tiba harga minyak gorengnya jadi 20.000 seliter kan seperti itu. Tapi itu seolah-olah merugikan perusahaan sawit, padahal ya tidak. Justru kalau misalnya tidak begitu ya perusahaan sawit untungnya jadi lebih gede lagi. Nggak fair kalau seperti itu caranya. Itu kan jadi seperti kartel kan. Seperti itu gitu. Nah, nggak akan bikin rugi karena harga minyak goreng yang 14.000 ya wajar. Kecuali kalau kata pemerintah 9.000 gitu harga minyak gorengnya, ya nggak masuk akal kalau kayak gitu. Dan kita tidak butuh harga minyak goreng serendah itu juga. 14.000 itu sudah cukup murah dan itu tetap menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan sawit yang memproduksi CPO sebagai bahan baku dari minyak goreng itu sendiri gitu. Lalu kemudian ada biodiesel dan seterusnya. Nah, jadi itu hanya sentimen saja, tapi itu turut mempengaruhi pergerakan sahamnya, tapi tidak berpengaruh langsung terhadap fundamental perusahaan yang bersangkutan. Menurut saya, ketika selama 1 tahun ini perusahaan misalnya karena menyambut kenaikan harga CPO, 1, menanam sawit lebih banyak, 2, meningkatkan kapasitas PKS, pabrik kelapa sawit. Jadi kapasitas produksi CPO-nya akan naik segala macam. Maka pada tahun 2022 ini harusnya Sampurna Agro dan kawan-kawan kinerjanya naik juga. Dan ketika itulah baru sahamnya naik. Jadi mungkin kita masih harus tunggu sekitar 3 bulan lagi lah dari sekarang. Dalam 3 bulan ke depan kemungkinan yang akan pesta duluan batu bara dulu. Nah, begitu nanti PTBA dan kawan-kawan udah pada terbang to the moon segala macam. Nah, itulah saatnya kita kabur. Kita keluar ya, masuk ke Sampurna Agro yang mungkin harganya masih di harga 2.100-an. Itulah actually itu rencana saya. Dan kita nggak buru-buru gitu. Kita masih punya waktu sekitar 3 bulan. Kurang lebih seperti itu Pak Andi, cukup? Cukup. Terima kasih, Pak. Alright.